Elshinta News and Talk. Kebijakan menaikkan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2 sebesar 250% di Kabupaten Pati, Jawa Tengah mengundang gelombang protes masyarakat masih menjadi sorotan meskipun sudah dibatalkan. Selain menyambut kebijakan itu, Bupati Pati Sudewo juga telah menyampaikan permohonan maaf. Sebelumnya Bupati menyampaikan bahwa alasan menaikkan PBB P2 ini salah satunya untuk menaikkan anggaran dan mendorong berbagai pembangunan di Kabupaten Pati. Apa yang perlu dicermati dalam menyoroti persoalan pajak di daerah? Kami temui Direktur Indonesia Take Care, Basuki Widodo. Elshinta News and Talk. Pak Basuki, selamat malam Pak Basuki. Malam. Baik. Pak Basuki, apa yang bisa kita cermati dari reaksi masyarakat ya terkait dengan kenaikan pajak sampai 250% pajak PBB P2 ini? Wajar nggak sih Pak sebetulnya Pak? Baik, ini dengan Pak Wiryo ya? Saya Pak. Ya, jadi begini Mas Wiryo, saya melihat bahwa yang terjadi di Pati ini sebagai bagian dari reaksi masyarakat terhadap masalah pajak. Karena ini pajak ini saat ini oleh pemerintah masih diartikan target. Dan ini kan bahasa yang disampaikan, ini yang diartikan oleh pemerintah pusat. Sehingga daerah-daerah sekarang ini seperti berlomba-lomba untuk menaikkan pajak. Itu terjadi bukan hanya di Pati sebenarnya. Di beberapa daerah itu hampir semua kebijakannya sama, seperti di Kediri, di Cirebon, kemudian Surabaya dan Malang kemarin juga saya amati ya. Jadi kalau menurut saya ini sebuah kondisi yang harus dicermati oleh pemerintah gitu loh. Ya. Oke, jadi sebetulnya ini kan alasannya untuk pembangunan lah, kira-kira begitu ya. Dan kalau tidak salah, mengapa dinaikkan 250%? Karena selama 14 tahun itu stuck, tidak ada kenaikan apapun. Selama berapa? 14 tahun. Oh, 14 tahun, oke. Jadi begini, itu kan yang argumen yang disampaikan oleh Bupati. Jadi begini, bahasa yang disampaikan. Jadi sebelum saya sampai ke ini, kita harus pahami tentang pemerintah pusat. Jadi pajak ini kan ada pemerintah pusat dan daerah. Nah, dari hasil penelitian yang Intak lakukan, itu kan sistem pajak Indonesia rapuh. Rapuhnya itu dua hal, yaitu arah dari sistem pajak yang tidak mengarah pada cita-cita pajak bangsa. Yang kedua, terabaikannya prinsip self-assessment. Sehingga dua hal ini yang tidak punya menjadikan tidak adanya acuan, tidak adanya ukuran. Sehingga pajak ini hanya diartikan target. Itu yang terjadi sebenarnya. Jadi, baik di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, itu hanya melihat target. Jadi pemerintah daerah itu mengacu kepada pemerintah pusat. Nah, ini yang harus diperhatikan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah, bahwa pajak ini bukan target. Pajak ini harus mengedepankan prinsip-prinsip keadilan. Jadi saya melihat yang kasus di Pati ini bukan semata-mata kenaikan pajak sebenarnya, tapi juga adanya berbagai masalah, khususnya korupsi, terus adanya semacam arogansi dari pejabat-pejabat di sana yang tidak mau mendengar aspirasi rakyat. Akhirnya pajak ini dijadikan alat untuk menyuarakan gitu loh. Jadi tekanan-tekanan pajak kepada pengusaha-pengusaha itu bukan hanya PBB, tapi juga pajak barang dan jasa lainnya itu yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Yang ditetapkan undang-undang yang baru-baru ini saja gitu loh. Jadi kalau menurut saya pemerintah ini harus mengevaluasi kembali. Kalau perlu melakukan yang namanya reformasi pajak. Karena sekarang ini pajak ini sangat mengerikan kalau saya lihat. Jadi hanya berpikir target, akibatnya itu kebijakan pemerintah pusat maupun daerah, termasuk pelaksanaan lapangan itu
lebih banyak menekan gitu kepada wajib pajak, kepada para pelaku usaha gitu loh. Nah ini yang harus dicermati. Ada apa? Karena sampai sekarang yang tadi saya katakan tidak adanya arah sehingga pajak ini hanya diartikan target. Akibatnya apa? Akibatnya berbagai kepentingan masuk, mendompleng kepentingan pajak. Salah satunya yang sangat luar biasa adalah korupsi. Jadi mereka melakukan tekanan-tekanan mengatasnamakan negara, dan undang-undang dijadikan alat untuk menakut-nakuti masyarakat, pelaku usaha. Pilihannya kan cuma dua, bayar atau melalui negosiasi supaya bisa turun. Kalau tidak ya akan kami kenakan dengan pajak yang tinggi. Ini kan bahasa-bahasa yang terjadi selama ini gitu loh. Nah, saat ini masyarakat Pati sendiri, Pak Dewo sendiri sudah minta maaf dan masyarakat udah diturunkan pajak. Tapi kenapa itu terus bergerak? Karena masyarakat ini sebenarnya ada sesuatu yang salah atas sistem pajak yang dibangun. Seperti misalkan rakyat sendiri sudah bayar yang namanya pajak. Artinya target-target pemerintah terpenuhi, tapi banyak sekali masalah-masalah yang selama ini diabaikan oleh pemerintah. Harusnya itu kan sebagai amanah yang pemerintah sebagai harus memperjuangkan. Misalkan tentang pemberantasan korupsi, narkoba, terus kemudian dengan berbagai masalah yang lain, termasuk pajak itu sendiri. Pajak itu sendiri tidak kembali kepada rakyat dalam bentuk penguatan ekonomi. Misalkan seperti itu. Nah ini kan menjadi sebuah akumulasi dari kejengkelan masyarakat gitu loh. Ini harus dicermati oleh pemerintah. Gitu loh. Ya, baik. Ini sebagai ilustrasi saja ya, kenapa warga akhirnya menolak pajak itu. Mereka biasanya yang sebelumnya katakanlah ratusan ribu, 179, ini ada contoh 179 ribu, tetapi karena kenaikan 250 maka melonjak hingga 1,3 juta. Atau yang biasanya pajaknya 25 ribu mencapai 144 ribu, begitu ya. Ini kan berat bagi pedagang kecil. Kemudian respon dari bupati yang ternyata tidak selayaknya disampaikan kepada ruang publik, apalagi masyarakat, sehingga menimbulkan penolakan. Sekarang pun masih terus, bahkan isu yang diusung adalah meminta desakan mundur karena dianggap kurang peka, kurang respon terhadap tuntutan masyarakat. Nah dari sisi misalnya partisipasi publik ya Pak, partisipasi untuk menaikkan besaran pajak itu, apakah hak prerogatif atau sebetulnya bisa ada partisipasi publik, kira-kira begitulah, supaya tidak sepihak. Ada persetujuan publik begitu, karena ini berkaitan dengan kepentingan masyarakat. Ya, kalau jadi gini, bahasa yang dibangun oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah, bahasa pajak itu adalah target. Target ini hanya dituangkan dalam undang-undang. Jadi pemerintah pusat dan daerah itu hanya berbagi. Kalau pemerintah pusat, apa yang kira-kira bisa dinaikkan pajak itu supaya apa? Demi target. Sedangkan daerah itu hanya melihat pada sisi apa kira-kira pajak lain yang belum dikenakan oleh pusat gitu loh. Jadi ini ibaratnya sebuah cara baik pemerintah pusat maupun daerah itu semuanya hanya bicara target kepada masyarakat. Tapi pajak itu sendiri tidak kembali dalam bentuk penguatan. Tadi saya katakan bahwa berbagai kepentingan masuk. Kepentingan itu menjadi semakin tidak jelas saat ini sudah dikuasai oleh kepentingan-kepentingan lain. Seperti juga misalkan kasusnya Pak Dewo ini. Sekarang padahal sudah minta maaf, sudah pajak itu diturunkan, tapi kenapa terus bergulir? Dan itu mengarah pada penurunannya Pak Dewo, karena ini sebenarnya sudah ditunggangi oleh kepentingan mungkin dari lawan-lawannya, bisa juga kepentingan-kepentingan lain gitu loh. Makanya pajak ini sebenarnya bukan semata-mata yang ada di Pati masalah ini, tapi juga seperti misalkan adanya kepentingan-kepentingan penipuan yang mengatasnamakan Dirjen Pajak dan sebagainya. Ini menjadi sebuah masalah lain di mana pemerintah hanya berpikir tentang target.
target setinggi-tingginya, tapi pembenahan di dalam khususnya korupsi itu tidak pernah diperhatikan gitu, seolah-olah itu ditutup-tutupi gitu loh. Baik, lalu bagaimana caranya mengatasi ketimpangan antara penerimaan dan kebutuhan keuangan daerah? Ya, tentu ini kan masalah negara ya. Jadi pemerintah jangan hanya menimpakan masalah ini kepada masyarakat bahwa kita butuh anggaran dan semua ditutup melalui pajak. Sedangkan pajak itu sendiri tidak kembali kepada masyarakat. Ini sesuatu yang sangat mengerikan gitu loh. Menteri Keuangan atau pemerintah sendiri mengatakan selalu mengatakan bahwa potensi pajak tinggi, kemudian kinerja ekonomi juga semakin baik, kemudian keberlanjutan reform perpajakan harus diteruskan. Tapi semua dasarnya adalah target. Itu yang menjadi masalah sebenarnya, jadi problem kemana-mana gitu loh. Jadi kalau menurut saya tentu pemerintah, apalagi negeri ini sangat kaya ya, jadi sangat mudah sebenarnya untuk mendapatkan sumber-sumber penerimaan. Jadi yang paling utama adalah potensi masyarakat yang harus digali. Potensi masyarakat ini harus digali untuk bisa mengelola sumber-sumber alam kita gitu loh. Jadi sumber-sumber alam, saya berapa kali diwawancarai oleh El Sinta radio, saya katakan Indonesia ini dikelilingi oleh makanan. Lautan kita lebih besar dibandingkan dengan daratan. Artinya lautan ini kan sumber daripada makanan kita, sumber daripada kekuatan kita untuk masyarakat bisa survive, bisa hidup, bahkan bisa menjadi negara yang potensial gitu loh di kancah dunia. Tapi yang ada hanya pemerintah ini kebijakannya apa? Naikin pajak tanpa memperdulikan apakah rakyat itu kondisi ekonomi seperti apa, perusahaan itu nanti bangkrut atau bagaimana. Itu di lapangan tuh tidak ada yang peduli seperti itu. Jadi orang-orang pajak itu banyak sekali hanya berpikir untuk mengenakan pajak. Jadi bahasanya kalau saya sederhanakan, seolah-olah masyarakat itu dikriminalkan pajaknya. Jadi banyak perusahaan-perusahaan yang ingin patuh, tapi saat ingin patuh malah itu terus ditekan terus demi target gitu loh. Nah ini yang sangat mengerikan. Makanya juga masyarakat Pati ini pajaknya dinaikkan dengan alasan 14 tahun. Itu bukan alasan kalau menurut saya. Pajak tidak ada target-targetan dalam arti 15 tahun atau berapa tahun, tidak ada. Pajak itu terkait dengan potensi masyarakat, ekonominya. Ekonomi pusat, ekonomi daerah semuanya hanya bertumbuh kepada pajak. Padahal sumber utamanya kan hanya satu. Dari income masyarakat itu hanya satu. Tapi dikenakannya berbagai macam jenis pajak gitu loh. Ini yang harus pemerintah perhatikan gitu. Karena ini kalau didiamkan tanpa ada perbaikan, apalagi dengan kebijakan Cortex yang lagi-lagi lebih kepada tekanan pada target, itu akan menjadi bumerang suatu saat. Karena masyarakat ini akan melawan, masyarakat ini akan menolak pajak. Bank Dunia juga mengatakan sistem pajak Indonesia yang terburuk. Ini kan sebenarnya sebuah sinyal. Ada apa dengan sistem pajak kita gitu loh. Gitu Mas Biril. Oke. Lalu kalau persoalannya adalah ketimpangan pendapatan dari pajak dan beban yang harus di anggaran yang harus dikeluarkan, apa peran Badan Pendapatan Daerah, Bapenda, dalam pengelolaan pajak? Jadi begini, pemahaman pajak dari yang dibangun oleh pemerintah, seolah-olah pajak yang ditarik oleh masyarakat itu seolah-olah bisa digunakan untuk apa aja. Dalam pengertian seolah-olah pemerintah itu akan menggunakan uang ini untuk keperluan negara. Keperluan negara ini tidak diperhitungkan kepada yang namanya penguatan ekonomi kerakyatan. Harusnya pajak ini harus diberikan kepada penguatan ekonomi rakyat. Harusnya begitu.
Itulah nanti jadi timbal balik menjadi kekuatan bagi ekonomi rakyat yang nanti akan menumbuhkan potensi-potensi pajak baru. Sebenarnya begitu. Tapi yang terjadi sekarang ini, sistem pajak hanya target, setelah tercapai, tahun depan diulang lagi tanpa menimbulkan dampak kepada masyarakat. Gitu loh. Ini yang sebenarnya harus dievaluasi oleh pemerintah agar kekuatan pajak ini nantinya akan menjadi kekuatan bagi rakyat gitu loh. Selain pajak apa saja sih Pak yang bisa dimaksimalkan, atau pendapatan asli daerah itu selain dari sektor pajak apa saja, sehingga pajak bukan satu-satunya solusi untuk menutupi kekurangan dari anggaran pembangunan di daerah? Ya tentu ya pemerintah harus lebih kreatif dalam mencari sumber-sumber pemasukan. Seperti misalkan perusahaan milik negara atau milik pemerintah daerah itu kan bisa diaktifkan. Sekarang ini kan banyak BUMN, BUMD kita yang masih rugi dan dikorupsi seperti itu. Begitu juga penggunaan pajak, uang rakyat yang seringkali dihambur-hamburkan untuk foya-foya daripada pejabat-pejabat. Seperti Pak Dewo kan banyak kita lihat dia melakukan saweran-saweran, itu kan dari duit-duit rakyat. Kemudian juga pejabat-pejabat kita melakukan pesta-pesta atau membeli barang-barang mewah, mobil mewah segala macam. Janganlah seperti itu. Kalau ini yang membuat akhirnya pajak ini nanti akan mendapat perlawanan dari masyarakat. Jadi masyarakat jadi menolak untuk bayar pajak. Pemerintah jangan hanya berpikir bahwa kalau sudah diundang-undangkan, kalau sudah dibuat peraturan, semua selesai gitu loh. Tinggal tekan ke masyarakat. Tidak bisa seperti itu. Pajak harus dibangun dengan yang namanya membangun kesadaran gitu loh. Jadi harus dikembalikan lagi dalam bentuk penguatan ekonomi rakyat. Itu yang paling penting. Jadi jangan sampai begini. Sekarang ini Mas Wiryo, kondisinya sudah menjadi sebuah seperti sebuah simalakama gitu loh. Sekarang kondisinya kita sudah bergantung kepada pajak, sehingga alternatif lain mana gitu. Kita sudah sulit untuk mencari itu karena memang rapuh. Yang tadi saya katakan, sistem pajak kita rapuh, tidak menjadikan sistem pajak ini semakin menguat gitu. Tapi semakin lama semakin rapuh. Ini yang menjadi pertanyaan sampai kapan? Karena ini akan menjadi bom waktu. Yang akan berbahaya bagi anggaran gitu loh. Jadi kalau satu hal saya tambahkan lagi Mas Wiryo, jadi harusnya begini, pajak bukan maksimum target, tapi optimum target. Jadi titik optimum berapa yang bisa dikenakan kepada rakyat, ini yang ditarik, dan ini yang akan dikembalikan kepada rakyat dalam bentuk penguatan. Bukan maksimum target, kemudian anggaran itu tanpa arah yang jelas gitu loh, dengan alasan ini kebutuhan negara gitu. Ini yang harus dievaluasi oleh pemerintah gitu. Baik, Pak Basuki, kita sapa pendengar dulu. Ada Pak Wibi di Kemanggisan, Jakarta Barat. Pak Wibi, selamat malam Pak Wibi. Selamat malam Pak. Pak Basuki, selamat malam. Silakan Pak Wibi. Malam Pak Wibi. Masyarakat awam nih Pak ya, yang memang melihat bahwa pajak ini dikenakan bertubi-tubi begitu. Nah, kemudian itu kan alasannya untuk mengimbangi antara pengeluaran belanja negara. Betul ya Pak ya? Betul. Jadi ditariklah pajak biar seimbang begitu. Tapi kalau kita lihat Pak, dari belanja ini kan juga tidak optimum, tidak maksimum maksud saya. Karena apa yang dianggarkan, yang terus lalu dilaksanakan, ini kan banyak yang maaf bicara dikorupsi. Ya, kalau misalnya diadakan penghematan seperti kata Presiden saat ini, Presiden mencanangkan untuk penghematan. Harusnya kan mereka bisa menghemat. Dengan penghematan itu kan sudah mulai ada penurunan dari belanja negara yang harus dijalankan. Betul ya Pak? Betul. Saya kembali lagi, kalau saya rasa ya korupsi inilah yang harus dibereskan dulu. Gitu.
supaya memang anggaran itu tepat sasaran dan pajak itu akhirnya bisa dikembalikan untuk kesejahteraan rakyat pada umumnya. Begitu mungkin, Pak. Baik. Terima kasih. Terima kasih, Pak Wibi di Kemangisan. Langsung ditanggapi, Pak. Iya, itu betul. Jadi kalau menurut saya di negara-negara yang berhasil membangun sistem perpajakannya, pajak ini bukan target. Pajak ini sebagai fungsi untuk pendistribusian pendapatan, sebagai fungsi keadilan. Jadi harusnya pemerintah mulai merubah, karena ini sangat berbahaya bagi masa depan kita. Jangan bertumpu kepada yang namanya hanya sebatas pajak. Jadi harus mencari sumber-sumber lain. Yang kedua, harus mengajak, mengoptimalkan, memberdayakan kemampuan-kemampuan masyarakat agar masyarakat ini punya yang namanya sumber daya yang semakin meningkat gitu loh. Seperti di Cina. Bahkan di Cina itu orang-orang yang tergolong kondisinya disabel atau itu dipekerjakan, mereka itu bekerja, semua bekerja gitu loh. Sedangkan di Indonesia ini lapangan pekerjaan semakin menyusut, kemudian juga masyarakat dibiarkan begitu aja. Jadi pola-pola target, pola-pola itu semua harus dihapuskan lah sekarang ini. Kayak misalkan kita bayar pajak, kuliah kita mahalnya bukan main. Kemudian korupsi dibiarkan, terus rekening semua yang nganggur diambil. Aset yang kira-kira tidak dipakai disita oleh negara. Jadi bukan begitu cara mengelola negara kalau menurut saya. Tapi harus walaupun itu bisa dilakukan oleh negara, tapi negara tidak boleh begitu. Karena itu kalau itu dilakukan, maka rakyat ini akan bergerak gitu loh. Nah, jadi gini, saya punya lembaga Indonesian Tax Care, saya punya program gerakan moral pajak. Jadi saya mengajak masyarakat untuk bergabung dalam gerakan moral pajak. Intinya pajak bukan target, tapi pajak harus mengedepankan keadilan, melindungi masyarakat agar masyarakat itu nyaman dengan pajak. Karena ini kalau terus terjadi, daerah-daerah lain juga ikut, maka ini akan membahayakan bagi masa depan Indonesia sendiri gitu loh. Jadi yang paling penting harus pembenahan. Pembenahan kepada sistem pajak itu sendiri. Korupsi jangan dibiarkan. Nah, melalui gerakan moral pajak ini, salah satu kegiatannya adalah membuka posko pajak. Jadi masyarakat bisa nanti mengadukan kepada posko-posko pajak ini. Karena korupsi ini sampai saat ini di pajak ini ada pembiaran dan ini sulit untuk diungkap gitu loh. Dan petinggi-petinggi pajak mulai dari bawah sampai atas tahu semua ini. Tapi mereka yang penting target terpenuhi. Apalagi kalau kantor-kantor pajak misalkan target sudah terpenuhi, itu sudah seolah-olah aman, karirnya sudah di tangan gitu loh, tinggal bagi-bagi aja jabatan itu, gitu loh. Padahal korupsinya luar biasa di tempat itu, misalkan begitu. Saya bacakan tanggapan pendengar melalui WhatsApp. Ada Pak Toto. Masih banyak cara memaksimalkan sumber pendapatan. Misalnya, apakah sudah dibenahi data bangunan yang menjadi dasar pengenaan pajak PBB di Pati? Saya kira tidak pernah dilakukan update data bangunan. IMB tidak terkoneksi terhadap database PBB. Kemudian dari Pak Handi, katanya Indonesia ini kaya sumber alam, tapi kok mengapa pajaknya semakin tinggi? Sementara dari Bu Ati, rakyat di saat pengangguran meningkat, daya beli hancur, diperas, harus memakmurkan atau mensejahterakan dengan alasan pembangunan. Bukan pejabat sejahterakan rakyat. Jadi wajar jika orang juga tidak mau punya beban lagi, misalnya beban anak dan lain sebagainya. Kemudian dari Pak Henry, yang jelas ada salah tata kelola di daerah. Mereka selalu beranggapan bahwa pajak adalah cara instan untuk mengurangi menambah defisit dari anggaran dan lain sebagainya. Ini beberapa respon pendengar. Iya, artinya kan sama. Semua mengarah kepada sebuah masalah terhadap masalah pajak. Bank Dunia mengatakan tata kelola terburuk. Masyarakat juga memprotes.
Jadi janganlah untuk terus bertumpu kepada pajak sampai pajak ini kan mencapai berapa itu 3.000 triliun kalau nggak salah ya, menutup anggaran itu masih defisit 600 triliun gitu loh. Artinya pemerintah hanya berpikir menekan kepada masyarakat. Padahal kondisi masyarakat sekarang ini semakin berat, kondisi ekonomi, pengangguran dan luar biasa, inflasi dan lain sebagainya. Begitu juga dengan hutang. Kita sekarang ini terjerat oleh hutang yang begitu besar sehingga nilai rupiah ini tidak ada artinya, semakin menurun. Yeah. Begitu juga korupsi yang luar biasa. Bagaimana triliunan barang bukti itu satu ruangan itu diperlihatkan. Ini kan sesuatu yang ada apa sih dengan negara ini? Pajak ditarik tapi pemerintah sendiri tidak mau membenahi apa yang terjadi di dalam gitu loh. Ya ini yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah efisiensi. Efisiensi itu bukan berarti terus pemerintah pusat defisit 600 triliun, kemudian daerah juga menekan melalui pajak lagi gitu. Itu bukan solusi kalau menurut saya. Bukan. Oke. Nah, apakah perlu adanya evaluasi program yang tidak efisien, kemudian menata ulang, mengelola aset daerah secara produktif gitu, kemudian memprioritaskan belanja wajib dan yang sifatnya strategis? Ya itu pasti harus dilakukan langkah-langkah itu, termasuk juga bahasanya kalau misalkan presiden mengusulkan untuk menaikkan gaji pegawai atau pejabat, itu juga bukan solusi menurut saya ya. Artinya kan begini, abdi negara ini kan adalah yang mengabdi kepada rakyat, mestinya mereka sudah konsekuen dengan hidup dengan gaji yang sudah ditetapkan pemerintah, karena yang menjadi masalah itu korupsi, bukan gaji yang tidak cukup tapi mental. Jadi harus diperbaiki. Rakyat ini semakin susah untuk sekarang ini yang namanya uang itu sudah tidak ada artinya gitu loh bagi masyarakat, dan masyarakat tidak ada pilihan lain. Kalau pejabatnya masih banyak pilihan-pilihannya untuk menggunakan anggaran untuk apa segala macam gitu loh. Jadi kalau saya pikir perlu ada semacam terobosan atau semacam kreativitas dari pejabat-pejabat kita untuk menggali potensi yang dimiliki oleh rakyat. Kita ini sebenarnya tidak susah untuk menggerakkan rakyat. Semua dipotensikan, semua bekerja, semua dinaikkan kemampuannya gitu loh. Ya seperti misalkan makan gratis itu juga bukan ide yang bagus gitu loh, karena itu tidak menimbulkan sebuah produktivitas dari masyarakat gitu loh. Jadi harus kembali kepada yang namanya nilai tambah, produktivitas kepada masyarakat. Pajak ini jangan dihambur-hamburkan begitu saja, walaupun itu bisa ditarik oleh negara gitu. Hanya menetapkan undang-undang, selesai semua tarikin. Sampai kapan? Sampai hancur itu nantinya. Itu menjadi jalan buntu bagi sistem perekonomian kita nantinya. Baik. Iya. Pak Basuki, sebetulnya berapa sih dana insentif dari pemerintah pusat ke daerah? Jadi gini, kalau yang saya lihat itu kalau nggak salah 1.000 triliun ya, itu yang sekitar 900 triliun sekian lah yang dialokasikan pusat kepada daerah, dan itu dibagi-bagi antara seluruh provinsi, kabupaten kota gitu ya. Kabupaten kota, iya. Nah makanya akhirnya pemerintah daerah akhirnya mencari solusi. Dari mana sumber pemasukannya, kan gitu kan. Ya akhirnya apa? Kembali lagi dari pajak. Pola itu yang diterapkan oleh pemerintah pusat. Jadi antara pemerintah pusat dan daerah itu memiliki kesamaan dalam pola membangun sumber-sumber pendanaan anggaran ini. Pemerintah pusat 82% dari pajak, pemerintah daerah yang mengambilnya dari pajak juga. Tapi kan sebenarnya yang ditarik itu kan adalah rakyat. Rakyatnya itu juga gitu loh. Tidak ada lain, sedangkan rakyat sendiri tidak ada penguatan ekonominya gitu loh. Jadi ini sebuah apa ya? Kalau menurut saya harus diperbaiki lah semuanya, gitu loh. Dan yang harus pemerintah juga harus memberikan semacam kepercayaan. Coba benahi problem-problem bangsa ini. Jadi pajak ini amanah.
amanah ini bisa muncul kepercayaan di masyarakat kalau pemerintah memegang amanah itu gitu loh. Jangan semua masalah itu dibiarkan begitu aja, korupsi sampai yang namanya apa sih tidak masalah, dari mulai macet, banjir, segalanya. Dan pajak kita kemana yang menjadi pertanyaan gitu loh. Ini yang menimbulkan ketidakpercayaan kepada masyarakat nantinya. Dan ini bisa menjadi ancaman ke masa depan bagi bangsa Indonesia. Masa depan pajak kita gitu loh. Padahal daerah juga sebetulnya bisa meningkatkan kerjasama ya dengan swasta, misalnya untuk investor dalam proyek infrastruktur atau apapun, sehingga menciptakan lapangan-lapangan kerja baru bagi masyarakat di daerahnya, Pak Widodo, harusnya ya, Pak Basuki ya. Iya, kalau menurut saya masyarakat ini sebenarnya masyarakat Indonesia itu cenderung penurut. Jadi kalau kita buat gerakan-gerakan yang sifatnya produktif ya, itu masyarakat juga pasti nurut. Kalau saya lihat budaya kita budaya gotong royong. Coba gotong royong ini yang diaktifkan. Yang namanya sampah misalkan, hampir setiap hari kita mengkonsumsi, tapi sampah kita tidak pernah diperhatikan. Berapa ton itu sampah yang ada di Jakarta Utara setiap harinya, dan itu tidak dikelola, misalkan dijadikan sebuah daur ulang sehingga menimbulkan nilai tambah misalkan. Itu nggak ada yang peduli gitu loh, seperti hal-hal seperti itu. Terus misalkan mengaktifkan lahan-lahan kosong, terus memberikan semacam pupuk murah atau benih-benih yang murah, bibit-bibit yang murah, seperti itu. Tidak ada program yang secara masif menggerakkan rakyat. Akhirnya rakyat ini banyak yang nongkrong, yang nganggur, tidak diaktifkan. Sedangkan pemerintah yang penting saya bisa tarik uang dari rakyat melalui pajak. Jadi ini sebenarnya bagaimana membangun negara dengan cara-cara seperti ini gitu. Kalau menurut saya tidak seperti itu gitu loh. Iya. Nah, jadi sekali lagi, pertama transparansi, kemudian partisipasi publik, kemudian yang terpenting adalah tadi transparansi tadi itu sangat penting, kemudian digitalisasi ya, sehingga bisa melakukan pendataan secara akurat bagaimana aset-aset daerah, sejauh mana implementasi dari pajak dan lain sebagainya, Pak Basuki ya, harusnya ya. Betul. Kemudian harus dirubah bahwa pajak itu harus coba dievaluasi ulang, dilakukan reformasi khususnya terhadap korupsi yang luar biasa sampai sekarang, karena pajak ini tersembunyi. Masyarakat sendiri tidak berdaya. Memang benar, masyarakat tidak paham pajak semakin rumit, tapi masyarakat melihat, masyarakat menilai. Setiap hari masyarakat itu menilai, yang akhirnya nanti akan bersikap. Ini yang harus diperhatikan oleh pemerintah. Kasus Pati itu hanya bagian saja di mana kekecewaan masyarakat terhadap pajak. Tapi bukan hanya pajak aja, termasuk korupsi, termasuk arogansi pejabat, termasuk kasus-kasus yang tidak jelas, penyelesaian dan lain sebagainya gitu loh. Oke. Baik, Pak Basuki, mudah-mudahan yang terjadi di Pati bisa menjadi pelajaran penting bagi seluruh kepala daerah supaya tidak semena-mena dalam menaikkan pajak. Karena apalagi situasi sulit seperti sekarang, ekonomi masyarakat juga sedikit terganggu, bahkan ada yang mengatakan sudah sangat sulit ketika dibebani dengan pajak yang tinggi, maka ini akan semakin menyulitkan masyarakat. Terima kasih sudah bersama kami, Pak Basuki. Selamat malam. Terima kasih, sama-sama Pak Wiro. Selamat malam. Pendengar, demikian tadi Direktur Indonesia Tax Care Basuki Widodo. Elshinta News and Talk.